Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Dwi Astuti, guru matematika SMKS Purnama 3 Jakarta dan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 LPTK UPI tahun 2021. Ya, kita mulai ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar matematika pada hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021 ya. Nah, hari ini sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Yang mau menyiapkan berdoa siapa? Saya, Bu. Ya, silakan disiapkan berdoa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Ya, untuk selanjutnya hari ini kita akan belajar. Oh ya, sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Nanti absennya udah Ibu share di Google melalui Google Form. Sudah Ibu share di grup WA kalian ya. Silahkan kalian absen. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa ya untuk hari ini? Kita akan belajar tentang, Ibu share screen dulu ya. Ya, kita akan belajar hari ini tentang median data kelompok. Ayo, ada yang masih ingat tentang median data kelompok? Median data kelompok itu apa? Lupa? Oke, median data kelompok itu nilai tengah ya. Jadi kalau ada data berarti yang berada di tengahnya gitu. Nah, tujuan belajarnya apa di sini? Tujuan belajarnya adalah kalian dapat menemukan konsep dari median data kelompok. Selanjutnya, nanti kalian juga dapat menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan median data kelompok. Dan selanjutnya, nanti kalian dapat memecahkan masalah median data kelompok dari data histogram. Oh ya, mohon maaf. Nah, selanjutnya saya memiliki motivasi. Kenapa sih kita harus belajar matematika gitu? Apa saja sih yang membuat kita bersemangat untuk belajar matematika? Silahkan saksikan video di video berikut ya. Maaf, sudah terdengar belum suaranya? Sudah, Bu, sudah. Terdengar jelas nggak? Kedengaran, Bu. Katanya Jelas. matematika itu pelajaran susah yang belajarnya cuma ngitung dan ngapalin rumus-rumus aja. Kalau dari SD sampai sekarang kita masih mikir kayak gitu, artinya selama ini kita udah salah besar. Ya, kita udah salah melihatnya. Itulah yang bikin matematika di sekolah seolah berubah jadi monster menyeramkan yang maksa kita untuk ngitung angka-angka atau nyari X yang hilang entah kemana. Ini semua yang bikin kita tersiksa setiap kali belajar matematika. Padahal sebenarnya matematika jauh lebih dari itu. Maka sekarang waktunya kita mengenal lebih jauh sosok sang monster yang sebenarnya. Sosok yang aslinya nggak serem tapi justru indah, tapi tersembunyi di sekeliling kita. Karena dengan mengenal bidang pelajaran ini, artinya kita mengenal bahasa untuk mempelajari alam semesta dan isinya, menelusuri jejak-jejak rahasia dunia yang tersebar di mana-mana. Dan itu semua hanya akan terjadi jika kita menganggapnya lebih dari hitung-hitungan dan rumus mata. Bersiaplah memecahkan misteri dunia lewat matematika. Coba tanya ayah kita, di mana dia menyimpan kotak perkakas. Ambillah, lalu pandangi satu-satu alat yang ada di dalamnya. Kita bisa lihat bentuk mereka yang memang berbeda, tentu juga punya fungsi dan kegunaan yang berbeda.
Ada yang sederhana, tapi ada juga yang sangat canggih dan mampu mengangkat benda berkali-kali lipat beratnya. Disadari atau enggak, kotak itu adalah matematika. Ya, matematika itu ibarat kotak perkakas berisi 1000 alat yang punya jutaan kegunaan. Alat-alat inilah yang para peneliti di bidang apapun pakai untuk nyelesain masalah yang kita hadapin di dunia. Dari yang paling kecil sekalipun, sampai masalah raksasa super rumit. Kalau belum kebayang, coba ambil kunci yang satu ini. Ia bisa ngebuka baut di bagian sepedamu yang rusak, di truk, atau bahkan mengencangkan baut yang sama untuk bikin bagian-bagian rumah jadi kokoh. Kalau dalam matematika, ambil contoh angka ini. Angka atau istilahnya konstanta matematika yang terkenal banget. Inilah pi, perbandingan antara keliling sebuah lingkaran dengan diameternya. Gara-gara pi ini, kita bisa tahu berapa luas pizza atau bahkan berapa besarnya dunia sekalipun. Karena percaya atau enggak, seberapa besar lingkarannya, angkanya bakal tetap sama. Dan itu bikin kita bisa bikin dan mengukur lingkaran-lingkaran lainnya dalam hidup kita dengan pakai angka ini dalam penghitungannya. Begitulah matematika secara sederhana. Ia adalah bahasa universal. Nanti yang kalian hanya bisa dipahami melanjutkan dan disepakati menontonnya oleh di semua rumah ya. orang di dunia. Nanti Ibu share linknya, manfaat dari belajar matematika itu sangat-sangat banyak. Sehingga kalian dapat termotivasi untuk belajar matematika lagi gitu ya. Oh, matematika itu sangat-sangat penting. Jadi kita harus belajar matematika gitu. Nah, dari manfaat belajar matematika, kita juga punya nih manfaat yang kita akan pelajari hari ini, yaitu median. Apa sih manfaat median? Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, manfaat median dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah menjelaskan garis kemiskinan. Misalkan di sini ada berbagai kelompok orang dalam kisaran jadi gaji pendapatan dari berbagai kelompok orang. Itu ada yang 1 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta. Kalau di rata-rata hasilnya 4.200.000. Tapi kalau kita melihat bahwa rata-ratanya 4.200.000 itu bukan menetapkan garis kemiskinan. Ya. Nah, untuk menetapkan garis kemiskinan kita bisa menggunakan median. Tadi median apa tadi? Median tadi apa? Nilai apa median? Nilai tengah. Nilai tengah. Jadi kita urutkan dulu datanya 2 juta, 3 juta, 1 juta, dari 1 juta ya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta. Berarti yang di tengah-tengah 3 juta. Jadi yang di tengah-tengah itu adalah garis kemiskinan. Jadi kalau yang di bawah 3 juta berarti dia menengah ke bawah. Kalau yang di atas 3 juta berarti dia menengah ke atas, seperti itu. Ini adalah salah satu dari manfaat median. Yang lainnya adalah kalau kalian mau beli properti. Misalkan di sini ada yang punya harga 30 juta, 32, 38, 40, 87, 90 juta, dan 95 juta. Nah, itu kalau kamu mau cari rata-ratanya berapa yang 60 juta gitu. Loh kok kalau itu rata-ratanya 60 juta, karena yang kita nggak tahu yang 87, 90, itu kan nggak ada yang rata-rata 60 juta gitu ya. Sedangkan harganya ada yang 30, 32, 38. Oh, mungkin kita bisa ambil nilai tengahnya. Kenapa, Bu? Saya ambil nilai tengahnya. Jadi kalau kamu ambil yang 100 juta, uang kamu kurang. Kalau kamu ambil yang di bawah 90 juta, apa di bawah nilai tengahnya, misalnya itu banyak kekurangannya. Jadi kita mau ambil nih tengah-tengahnya gitu loh. Yang di tengah-tengah berapa? Oh, mediannya adalah 40 juta. Nah, itulah bagian dari manfaat mempelajari median. Jadi kita bisa mengambil nilai tengahnya gitu. Itu manfaatnya. Semoga kalian itu jadi termotivasi untuk belajar statistika. Oke, selanjutnya kita akan mengingat kembali pelajaran apersepsi. Jadi kita mengingat kembali materi kemarin, yaitu tentang median data tunggal sebagai salah satu syarat kalian untuk mempelajari materi median data kelompok. Di sini ada data nih.
ada 5 orang. Ada Andi 160, Hafid 155, Anna 154, Abi 159, Lila 162. Kira-kira nilai tengahnya berapa? Saya mau nanya ke... Oh ya, sebelum nilai tengah, Ibu mau nanya ke ini dulu. Berapa jumlah datanya? 5, Bu. 5, betul sekali. 5. Sekarang Ibu mau nanya lagi. Kalau jumlahnya 5, berapa mediannya? 159, Bu. Betul, 159. Kenapa bisa ambil 159? Diurutkan terlebih dahulu, selanjutnya pilih data yang di tengah. Sip, bagus. Jadi kita urutkan terlebih dahulu. Dari Ana, jadi Hafiz, Abi, Andi, lalu Lila. Nah, kalau sudah diurutkan seperti itu, berarti yang di tengah-tengah itu si Abi. Jadi yang 159. Jadi di antara, kalau kita mau bagi 2 kelompok, mau pakai ukuran tinggi badan, ya tadi itu, membaginya bisa pakai menggunakan median. Nah, bagus, kalian udah pinter. Sudah mengingat kembali tentang median data tunggal. Sekarang kita mengingat kembali tentang apa ya? Kita perhatikan tabel ini ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya ke saya mau nanya sebentar. Kita mau nanya ke siapa ya? Ada yang masih ingat tepi bawah? Coba Rian. Tepi bawah, bagaimana menghitung tepi bawah, Dian? Rian, terdengar suara Ibu, Rian? Iya, Bu, putus-putus, Bu. Ya, tepi bawahnya berapa, Rian? Cara menghitung tepi bawah bagaimana, Rian? Bentar, Bu. Ya, sambil diingat, sambil dibuka lagi catatan kemarin, boleh. Ya, bagaimana, Rian? Duh, hilang, Bu, catatannya, Bu. Oh gitu. Ada yang bisa membantu? Ya, bisa menghitungnya dengan apa? Batas bawah dikurangi 0,5. 0,5. Iya, betul. Batas bawahnya dikurangi 0,5. Sekarang Ibu mau nanya ke siapa nih? Yang bisa jawab aja lah ya. Berapa tepi bawah baris pertamanya? Ini yang ini baris pertamanya 31 sampai 40. Tepi bawahnya berapa? 31 dikurang 0,5, Bu. Ya, jadi berapa? 30,5. 31 dikurang 0,5 sama 30,5. Bagus, pinter banget ya. Jadi hasilnya adalah 30,5. Pinter. Terus selanjutnya Ibu mau nanya lagi nih. Jadi tepi bawah itu selalu, maaf ya, saya ulangi lagi ya. Biar kalian paham, yang belum paham dan belum ingat yang kemarin, itu adalah tinggal, ini kan tepi bawah yang sebelah kiri ya. Jadi kalau misalnya baris pertama tinggal 31 dikurangi 0,5. Kalau baris kedua jadi 41 dikurangi 0,5 sama dengan 40,5. Nah, sampai bawah misalnya yang terakhir, baris yang terakhir adalah 81 dikurangi 0,5. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya panjang interval kelas. Berapa panjang interval kelasnya? Tepi atas dikurang tepi bawah, bukan, Bu? Bagus, pinter banget ya Randy. Tepi atas dikurangi tepi bawah. Kalau Ibu tanya berapa panjang kelasnya nih di tabel frekuensi ini, berapa panjang kelasnya? 40,5 dikurang 30,5 sama dengan 10. Bagus. Jadi panjang kelasnya adalah 10 ya.
Atau kalau kalian mau manual, lupa rumusnya, bisa menghitung manual. Jadi 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Itu kalau lupa rumusnya bisa dihitung manual seperti itu ya. Itu kalau kepepet. Tapi kalau nggak kepepet, berarti kita harus mengingat rumusnya gitu ya. Nah, sekarang kita mengingat lagi frekuensi kumulatif. Coba Alka, berapa frekuensi kumulatif baris keduanya Alka? 3 tambah 5, 8 ya, Bu. Sama dengan berapa Alka? 8 ya, Bu. Ya, bagus, pinter. Jadi 3 ditambah 5 itu hasilnya 8. Jadi ini adalah baris, frekuensi kumulatif baris keduanya. Kalau kita mau nanya baris ketiganya bagaimana? Tinggal 3 ditambah 5, terus baris ketiganya ada berapa? 10. Berarti 3 tambah 5 tambah 10. Seperti itu ya. Ini kita sudah mengingat lagi tentang tepi bawah, panjang interval kelas, terus frekuensi kumulatif, terus apa namanya? Rumus-rumusnya juga sudah diingat, sudah bagus kalian mengingatnya. Selanjutnya kita akan masuk ke apa saja yang acuan belajar kita hari ini ya. Nah, nanti kalian itu mengamati permasalahan yang ada di LKPD. Jadi, selama pembelajaran hari ini, nanti kalian itu kegiatannya adalah mengamati permasalahan di LKPD yang pertama. Terus kedua, kalian akan dibentuk menjadi 3 kelompok dan diberikan LKPD untuk didiskusikan di breakout room Zoom. Gitu ya. Terus yang ketiga, nanti kalian setelah diskusi, salah satu mempresentasikan hasilnya. Kemarin sudah pinter, sudah bisa presentasi pakai share screen. Nanti dicoba lagi ya, kalau nggak bisa kita berlatih. Karena semakin banyak berlatih, semakin bisa. Ya. Terus kalian nanti akan membuat kesimpulan. Nanti Ibu akan membantu penguatannya, biar kalian paham. Terus yang terakhir, nanti ada latihan soal evaluasi. Ya. Nah, untuk penilaiannya, nanti Ibu akan nilai kalian dari sikap sosial dan spiritual. Jadi, sikap kalian Ibu akan nilai dari bagaimana sikap kalian dalam belajar dan sebagainya. Terus spiritualnya tadi bagaimana berdoa, menjawab salam, dan sebagainya ya. Terus untuk pengetahuannya dan keterampilannya kita menggunakan soal evaluasi dan LKPD. Oke, ini adalah acuan belajar dan tahap penilaiannya. Kita masuk kegiatan inti belajar kita. Nah, di sini kita akan mengamati permasalahan di bawah ini. Coba Ibu mau minta dibacakan. Samudra, coba dibacakan kasus COVID-19. Samudra, terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Ya. Tapi suara patah-patah, Bu. Jaringan saya kurang bagus. Soalnya. Tapi kamu terdengar jelas kok suaranya. Saya baca ya, Bu. Iya, baik. Amati permasalahan di bawah ini. Kasus COVID-19 setiap hari terus menjolak. Sabtu, tanggal 26 bulan 6 2021. Terdapat penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 21.095 kasus. Angka tersebut merupakan penambatan kasus tertinggi selama pandemi di Indonesia. Dari data Satgas pada Juni 2021, terlihat dari tanggal 1 sampai 20 Juni terjadi kenaikan kasus setiap harinya. Karena meningkatnya kasus ini, ambulan yang selalu berlalu lalang di jalan semakin banyak. Ambulan tidak hanya membawa pasien COVID-19, mungkin pasien dengan penyakit lainnya. Dari data hasil pengamatan selama 20 hari, dari pukul 7 sampai dengan pukul 6, banyak ambulans yang melalui Jalan Siliwangi, Tangerang Selatan adalah sebagai berikut: 20, 7, 15, 6, 3, 4, 8, 15, 6, 7, 10, 12, 13, 18, 15, 13, 7, 16, 15, 8. Bagus.
Pinter ya. Ya, ini adalah permasalahannya. Jadi kalau datanya kalau 20 hari berarti datanya ada berapa ya? Kalau kita lihat ini datanya ada berapa ya? Datanya kita hitung. Dari ini ada berapa nih? 27. Nah, kita hitung nih jumlahnya data ini ada berapa nih? Ayo, datanya berapa? Ayo, ada yang tahu datanya berapa? Coba kita hitung ya. Berarti ini 1, 2, 3. 20. Ah, bagus. Datanya ada 20 ya. Oke, dari masalah di bawah masalah ini kita akan mencari median. Nah, untuk menemukan median kalian akan diarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan ini yang akan mengarahkan kalian dalam menemukan konsep dari median. Yang pertama, kalian adalah menemukan banyaknya kalian nanti diminta untuk menyajikan banyaknya ambulan dalam tabel distribusi frekuensi. Terus yang kedua, kalian akan diminta untuk menjawab pertanyaan ini yang A sampai H dari tabel distribusi frekuensi yang telah kalian buat tadi gitu. Jadi kalian pertama buat tabelnya dulu, terus yang kedua nanti kalian diminta untuk menjawab pertanyaannya dari tabel distribusi frekuensi ya. Nah, untuk selanjutnya kalian nanti Ibu akan bagi karena ada 10 orang, berarti Ibu bagi menjadi ada 3 kelompok ya. Jadi ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Nah, sekarang nanti sudah Ibu share sebelumnya hari Selasa ya. Itu Ibu share LKPD-nya. Nanti kalian sudah di-print bukan? Udah ada yang nge-print? Udah, Bu. Nanti kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok dalam breakout room. Ya, bersiap ya. Nanti silakan kalian join di breakout room-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Vio? Ya, ya. Waalaikumsalam. Gimana Angga, Samudra, Alvio? Ada yang mau ditanyakan? Bu, itu gimana nentuin kelas mediannya? Oke, menentukan kelas mediannya. Jadi kalian kan sudah menentukan tabel distribusi frekuensinya ya kan? Terus kalian buat frekuensi kumulatif. Sudah buat frekuensi kumulatifnya, Alvio? Kenapa? Udah buat frekuensi kumulatifnya? Sudah ya? Udah, Bu. Yes. Ya, nanti dari frekuensi kumulatifnya itu kan ada tabel datanya itu ya. Nanti kamu lihat misalnya di itunya berapa? Misalnya kalian hitung kan datanya ada 20 misalnya, dibagi 2 10. Nah, lihat data ke-10 itu ada di interval kelas yang mana gitu. Misalnya frekuensi kumulatifnya ada 8, ada 12, ada 13. Nah, berarti dia masuknya di 12 karena data ke-10 adanya di 12. Karena kalau yang di 8 itu belum sampai 10 ya kan? Jadi datanya ada di 12. Itu contoh dari saya. Paham? Paham, Bu. Ya, bagus. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan lagi enggak? Siap, tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dilanjutkan. Nanti kita akan presentasi ya nanti ya, salah satu ya. Ya, Bu. Ya, Ibu masuk ke gimana, Angga? Enggak, Bu. Ya, saya akan masuk ke ya. Assalamualaikum. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan Arendi, Wahyu? Enggak, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah kalau udah paham ya. Nanti kita presentasikan ya. Oke, selanjutnya ya, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Ibu masuk ke room 3 selanjutnya ya. Ya, Bu. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana Indra, Rian, Alka? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu.
Bagus, kalau nggak ada yang tanyakan berarti paham ya. Nanti habis ini kita presentasikan ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanyakan, saya keluar dari backroom room ya. Ya, Bu. Ya, sudah keluar semua dari breakout room ya. Ya, sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke, kita selanjutnya kita presentasi. Jadi Ibu mau tunjuk kelompok 1 ya. Tadi Angga, Alpio, dan Aldi ya. Coba dipresentasikan siapa yang mau presentasi nanti, terus siapa yang mau memberikan atau membacakan hasil presentasi hasil diskusinya. Silakan. Ya, silakan dibacakan temannya satu kelompok. Alvio ya, silakan Vio. Data diurutkan. Ya. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 10, 11, 13, 13, 15, 5, 5, 16, 18, 20. Jangkauan 20 dikurang 13 sama dengan 17. Banyak interval kelas 1 ditambah 3,3 log 20 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,30 itu 301 30. Gimana? Yang Berapa 1,3 tulisan? Itu tulisan berapa itu? 1,301 ya, kalau nggak salah itu bacanya. 301 sama dengan 5,29 sama dengan 5. Panjang interval kelas 17 per 5 sama dengan 3,4 sama dengan 4. Terus? Banyaknya ambulans 3 sampai dengan 6, 7 sampai dengan 10, 11 sampai dengan 14, 15 sampai dengan 18, 19 sampai dengan 22. Frekuensinya 5, 6, 3, 5, 1. Ya, terus bisa dilanjutkan Angga untuk jawaban kalian berikutnya. Dan data banyaknya ambulans dalam tabel distribusi frekuensi. Coba kalian jawab soal di bawah ini dengan memperhatikan tabel distribusi frekuensi yang telah kalian buat. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi nomor 1, frekuensi kelas median berada pada hasil jumlah seluruh frekuensi dibagi 2. N sama dengan jumlah seluruh frekuensi. Letak kelas median pada data ke N per 2 sama dengan 20 per 2 sama dengan 10. Median terletak pada data ke 10. Banyak ambulans 3 sampai 6, 7 sampai 10, 11 sampai 14, 15 sampai 18, 19 sampai 22. Frekuensinya 5, 6, 3, 5, 1. Frekuensi kumulatifnya 5, 11, 14, 19, 20. Median terletak pada data ke dalam menemukan interval kelas median. Coba kalian lihat tabel distribusi di bagian frekuensi kumulatifnya. Dan perhatikan di mana letak data median yang kalian telah temukan berada pada kelas mana. Sehingga kelas median terletak pada interval sama dengan BB kurang BA sama dengan 7 sampai dengan sama dengan 10. Iya. Setelah kalian mengetahui kelas median, maka frekuensi kelas mediannya tapi bawahnya 7 dikurang 0,5 sama dengan 6,5. Menentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median sama dengan 5. Ya. Panjang kelas median adalah banyaknya data yang ada pada interval kelas median. Panjang kelas median sama dengan 4.
Terus? Median sama dengan tepi bawah jumlah seluruh frekuensi per 2 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median per frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Mediannya 6,5 ditambah 20 per 2 min 5 per 6 dikali 4. Ya, selanjutnya terus. Ya, jadi tadi belum selesai kayaknya dibacakannya, Angga. Sama dengan 6, ditambah 10, 5 per 6 dikali 4. Sama dengan 6,5 ditambah 20 per 6 sama dengan 9,83. Ya, jadi hasil 9,83. Bagus. Ya, selanjutnya. Nah, dari itu bisa kalian menentukan rumus mediannya. Coba rumus median yang kalian temukan berapa? Apa jadinya? ME median teman TB plus TB plus N per 2M per F kali P. Betul. Nah, sekarang kita simpulkan, gitu ya. Coba disimpulkan. Sekarang Ibu, kita coba nih, kelompok kalian menyimpulkannya bagaimana? Alfio, coba dijelaskan kesimpulan dari jawaban kalian. Diketahui data mentah, maka sajikan dulu data dalam tabel distribusi frekuensi. Dalam menentukan median data kelompok, mencari dulu tepi apa itu? Tepi bawah ya tulisannya seperti kelas median, tepi bawah, kelas median, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, panjang kelas. Setelah itu dimasukkan ke rumus median sebagai berikut. M sama dengan TB plus N per 2 dikurang FKM per FK kali P. Iya, bagus. Jadi untuk simbol sendiri, tepi bawah boleh pakai TB. ME itu median. FKM berarti adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya. FK-nya adalah frekuensi kelas mediannya, P-nya panjang kelas. Untuk simbol, kalau kalian menemukan di buku-buku yang lain mungkin agak berbeda, memang karena simbol kan tergantung orang itu mau buat buku itu simbolnya apa, terserah ya. Sekarang coba di stop share, betul ya, dari jawaban tadi. Kira-kira ada teman-temannya yang mau mengkritisi hasil jawabannya? Enggak, Bu. Sama? Sama. Oke, bagus. Jadi sudah bagus kelompok 1 mempresentasikan hasil dari ini ya, diskusinya tadi di breakout room. Nah, sekarang Ibu mau buat penguatan kalian, jadi Ibu izin share screen lagi ya. Ya, sudah terlihat belum? Halo? Terdengar suara Ibu? Sudah, Bu. Ya. Jadi kita membuat, tadi kesimpulan yang dibuat oleh kelompok 1 itu sudah bagus, sudah benar, bahwa kalau datanya mentah, kata mereka tadi adalah untuk dibuat tabel distribusi frekuensinya terlebih dahulu, baru kita cari mediannya. Nah, sama kayak tadi. Jadi, untuk mencari median, bisa menggunakan tepi bawah ditambah setengah N, jadi N tadi adalah banyaknya data, dikurangi FK, kalau tadi kalian buatnya FKM, boleh FKM. FK di sini adalah frekuensi kumulatifnya, ya. Dibagi F adalah frekuensi kelas mediannya dikali panjang kelas. Jadi untuk menemukan median data kelompok bisa menggunakan rumus ini. Untuk simbol FKM boleh buat mengetahui kalau bahwa itu FKM karena nanti ada desil, kuartil, persentil itu pakai sama hampir sama rumusnya. Nanti bisa buat kalian membedakan kalau M itu berarti median, kalau D berarti desil, seperti itu boleh. Nah, untuk menemukan rumus ini
Yang pertama tadi kalian harus kalau soalnya sudah bentuk tabel distribusi frekuensi, kalian cari dulu frekuensi kumulatifnya. Tadi kelompok 1 sudah menyebutkan bagus sekali ya, bagus. Terus habis menentukan frekuensi kumulatifnya, kita menentukan interval kelas mediannya. Setelah itu baru bisa ditentukan tepi bawah, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, frekuensi kelas median, panjang kelas intervalnya. Nanti bisa tinggal dimasukkan ke rumus itu. Sudah ketemu median data kelompok. Kalian hari ini sudah sangat bagus ya. Oke. Ibu stop share. Nah, selanjutnya kita akan latihan soal atau soal evaluasi. Nah, nanti kalian yang nilainya kurang dari KKM akan melaksanakan remedial. Tapi kalau yang nilainya di atas KKM akan pengayaan. Ibu share ya di grup WA kalian soalnya. Iya, Bu. Via GCR, linknya sudah Ibu share. Nanti silakan dimasukkan jawabannya. Ibu sambil share soalnya ya, nih ya, di kalian. Nah, di sini. Ini siapa tadi soalnya? Ada yang datanya mentah, gitu, data mentah. Ditanyakan berapa yang ditanyakan. Silakan Ibu beri waktu mengerjakan 15 menit ya. Nanti kalian silakan mengupload hasil jawaban kalian ke Google Classroom. Kalau memang ada pertanyaan, silakan itu ya, raise hand. Jadi Ibu tahu, oh raise hand, siapa? Oke, waktunya sudah selesai ya, 15 menit. Alhamdulillah sudah berapa orang sudah mengumpulkan jawabannya. Ibu kasih waktu Ibu untuk mengoreksi sebentar ya. Udah sambil Ibu koreksi ini. Ini Ibu lihat dulu jawaban salah satu siswanya bagaimana. Oke, ini Alfio ya, jawaban Alfio. Ya, oh sudah betul ya jawabannya Alfio ya. Ya oke, nanti Ibu nilai ya. Iya, Bu. Ya, oke. Dari hasil penilaian saya tadi, yang nilainya di bawah KKM, jadi KKM kita kan 70, yang nilainya di bawah KKM tadi adalah Indra Pratama dan Rian, gitu ya. Nanti yang lain Aldi, Samudra, Angga, Alfio, dan Alka sudah nilainya di atas KKM. Nah, untuk nilai yang di bawah KKM, silahkan mengerjakan GCR-nya. Tadi Ibu habis share lagi GCR-nya. Itu remedialnya apa? Jadi biar nilai kalian tidak kurang ya, Indra dan Rian. Terdengar suara saya, Indra dan Rian? Ya, Bu. Ya. Bu. Nanti dilihat ya GCR-nya. Di situ ada apa namanya? Remedialnya di situ ya. Terus untuk yang nilainya sudah bagus, Ibu juga sudah share materi pengayaan untuk Aldi, Samudra, Angga, Alfio, dan Arendi. Silahkan kalian menjawab soal-soal dan mengerjakan soal-soal yang tingkatnya lebih tinggi. Oke. Oh ya, dibuka dulu foto ini ya, kameranya ya. Nah, Ibu memberikan untuk hari ini, terima kasih sekali kalian sudah disiplin belajar dan yang sudah presentasi bagus sekali ya, bagus. Alhamdulillah, kita sudah selesai untuk belajar median data kelompoknya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang modus data kelompok. Nah, silahkan kalian cari apa saja, misalnya, maksudnya bukan apa saja, jadi cari materi tentang modus data kelompok dari literasi, misalnya YouTube bisa, buku BSC yang sudah di-share oleh sekolah, silahkan dipelajari ya.
Nah, kalian cari di situ, kalian pahami, kalian baca, agar kalau nanti kita belajar lagi, kalian lebih mudah memahami. Oke, sampai di sini, adakah yang mau ditanyakan dulu? Ya, Bu. Enggak ada. Ya, Bu. Ya, sudah bagus sekali hari ini ya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, coba salah satu pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa? Angga? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, siap. Angga, disiapkan berdoa teman-temannya, Angga. Sebelum meninggalkan pelajaran ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah sudah selesai hari ini. Nah, yang mau saya tutup dulu ya materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mau keluar dari Zoom-nya silakan, dipersilakan.